Setelah Roosevelt mengejutkannya, Priscilla menghela napas panjang dan mengakui bahwa ekspektasinya terlampaui. Ia menyatakan Subaru menang dan boleh melakukan sesukanya, meski tetap menyindirnya dengan nada merendahkan. Subaru mundur gugup, menyangkal maksud hadiah menyentuh gunung, memperlihatkan rasa malu yang membuat Rem kesal dan Emilia semakin merah. Crash menilai sikap Priscilla memalukan, tapi tetap sesuai ekspektasi. Emilia meringkuk malu, menyesal tidak datang lebih cepat untuk menghentikan situasi itu. Feld dan Beatrice menggeleng frustasi. Felix mencoba mengalihkan perhatian Julius dan Reinhard, tapi Julius tetap datar dan Reinhard yang gugup. Priscilla maju, Subaru mundur, hingga perhatian mereka teralihkan oleh gangguan baru. Sekelompok berandalan kembali ke gang, marah karena merasa Subaru hanya menggertak dengan nama Reinhard. Mereka datang dengan jumlah lebih banyak untuk membalas dendam. Subaru panik meraih tangan Priscilla dan berlari lebih dalam ke gang sambil membawa kantong apel. Petra khawatir Subaru akan mati lagi. Fred lelah, sementara Ram dan Al berdiskusi tentang sikap Priscilla yang aneh. Ram menyindir Al bahwa Priscilla memperlakukan Subaru berbeda, bahkan mencari hiburan darinya. Al kesal tapi tidak bisa membantah, merasa kalah dalam memahami tuannya. Priscilla sendiri mengaku sedang mencari hiburan dari si bodoh itu, membuat Al semakin gelisah. Subaru kelelahan karena stamina buruknya, sementara Priscilla tetap berlari tanpa terlihat lelah. Posisi mereka berbalik. Subaru yang awalnya di depan kini tertinggal. Subaru mengeluh bahwa ia masih dalam masa pemulihan, sementara Priscilla menganggapnya dengan komentar dingin bahwa kelemahannya menyedihkan tapi lucu. Anastasia menyoroti kelemahan fisik Subaru, membuat Garfield semakin kagum pada Subaru yang tetap berusaha. Subaru ditanya Rom kenapa ia selalu masuk masalah demi gadis yang bahkan tidak ia kenal. Subaru menjawab santai, mengingatkan bahwa dulu ia juga membantu Emilia sebelum tahu namanya. Rom mengaku bahwa Vel sudah seperti cucunya sendiri, meminta Subaru untuk membantunya jika menemukan sesuatu tentang gadis itu. Subaru terkejut mendengar pengakuan jujur Rom, sementara Vel di teater tertawa melihat betapa stresnya pria tua itu. Priscilla mendengar nama Reinhard dan menganggapnya dengan nada meremehkan, menyebut Sunset sebagai orang menyimpang. Subaru membela hubungan baiknya dengan Reinhard, sementara Vel di teater marah mendengar Priscilla menghina kesatriannya. Reinhard sendiri tersenyum percaya diri, meski dadanya terasa sesak mendengar komentar tersebut. Priscilla mengeluh bahwa jalan-jalan kumuh ibu kota tidak menarik dan tidak layak untuk bangsawan. Subaru panik mendengar ucapan arogan itu di depan kerajaan, takut ada yang mendengarnya. Gadis merah itu menegaskan bahwa dunia ada demi dirinya, sementara Subaru menegaskan bahwa ia hanya rakyat biasa dan tidak ingin terus bersamanya. Emilia spontan menyela, mengatakan ia tidak akan membenci Subaru, membuat Emilia semakin malu mengatakannya. Subaru akhirnya melihat jalan utama yang diterangi matahari senja, merasa penderitaannya berakhir. Ia menegaskan bahwa setelah keluar dari gang, mereka kembali jadi orang asing dan ia harus mencari Emilia. Priscilla terdiam sesaat, lalu menyilang tangannya dan berkata dengan nada mengejutkan, "Kurasa aku sedikit mengasihanimu." Priscilla menegur Subaru karena terlalu sering berpura-pura jadi badut, menyebut itu hanya cangkang untuk menutupi kelemahannya. Subaru tersinggung karena komentarnya berakhir dengan hinaan wajahnya. Gadis merah itu tetap santai, menegaskan bahwa jika Subaru ingin terus memainkan sandiwara itu bukan urusannya. Tepat saat keluar dari gang, Subaru mendengar suara Emilia yang akhirnya menemukannya. Emilia muncul dengan tudung, ditemani seorang pria bertopeng atau helm. Subaru panik melihat pria lain di samping Emilia karena merasa cemburu. Pria bertopeng itu menempelkan dahinya ke Subaru, memperingatkan bahwa sikapnya bisa membuat orang lain memenggal kepalanya. Emilia menenangkan, mengakui bahwa ia juga terkejut dengan pakaian pria itu. Priscilla muncul memuji dedikasi Al yang menunggunya. Tatapan merahnya langsung membuat Emilia bersembunyi di belakang Subaru. Subaru mencoba mengalihkan suasana, mengusulkan agar mereka bubar dan pergi ke arah berbeda. Priscilla menuduh Subaru menguntitnya, menyindir apakah ia jatuh cinta padanya, lalu pergi bersama Al dengan langkah ragu. Subaru melempar 2 apel ke arah Priscilla, menyebut apel persahabatan. Dia menegaskan bahwa pemenang punya hak menunjukkan belah kasihan. Priscilla menolak, menyebut dirinya tidak terlibat dengan para preman kecuali untuk menghina wajah dan pakaian mereka. Subaru merasa simpati pada para preman itu, lalu pergi bersama Emilia. Dari belakang terdengar teriakan tulus, "Nona kecil, makasih sudah ikut mencariku." Setelah peristiwa itu, Emilia
menanyakan tentang gadis yang bersama Subaru. Subaru menggoda dengan senyuman jahil, menanyakan apakah Emilia cemburu. Namun Emilia menatapnya serius, membuat Subaru kaget dan gugup. Emilia akhirnya memalingkan wajah, berkata dingin, "Tak apa-apa, kalau kau tidak tahu, lupakan saja." Subaru dan Emilia berdebat soal kepergiannya ke istana. Emilia menegaskan Subaru harus tinggal karena ia belum pulih dan tidak boleh memaksakan diri. Subaru bersikeras ingin ikut, tapi Emilia menolak, meminta Subaru memberi alasan untuk mempercayainya. Kereta Emilia dan Roswell pun berangkat, meninggalkan Subaru yang kecewa. Subaru bertekad menyelamatkan Emilia, menatap Rem dengan penuh tekad. Rem merasa bersalah, menggenggam tangannya, tapi tetap yakin membiarkan Subaru tinggal adalah keputusan yang benar. Emilia menatap dengan kekecewaan. Felix menyindir, Julius menilai Subaru ingin berguna dengan cara yang salah, dan Roswell menenangkan semua pihak. Rem dengan senyum kecil menyebut resep apel baru sebagai alasan untuk tetap fokus, sehingga ia tidak akan menyadari jika Subaru meninggalkan kamarnya. Mimi menilai itu licik, sementara Vel santai aja, mengatakan Subaru pasti tetap akan berusaha pergi. Emilia kesal karena Subaru melanggar janjinya, tapi Vel menegaskan janji itu memang lemah sejak awal. Beatrice menyoroti bahwa Emilia terlalu keras mendorong Subaru jauh, seolah-olah ia berbahaya bagi kontraktornya. Kata-kata itu menusuk hati Emilia. Subaru berlari di ibu kota dengan seragam pelayannya, merasa bersalah karena selalu mengandalkan Rem. Felix mengejek, sementara Rem terlihat sedih, merasa itu tidak cukup membantu. Subaru berhenti di depan gerbang kerajaan, bingung bagaimana cara masuknya. Tepat saat itu, sebuah kereta naga muncul. Al menyebut Subaru beruntung karena mereka juga menuju istana. Okto curiga dengan kebetulan itu, tapi Al hanya mengangkat bahu. Subaru duduk di kereta bersama Al dan Priscilla. Al menjelaskan bahwa Priscilla adalah salah satu kandidat penerus tahta Lugunica. Subaru terkejut, bertanya kenapa mereka menyebutnya. Priscilla menjawab bahwa membawanya akan membuat keadaan lebih menarik. Dunia ada untuk menghiburnya. Ia menambahkan bahwa menjadikan Subaru badut pribadinya terdengar memuaskan. Subaru membentak, tapi Al segera menondongkan pedang ke tenggorokannya, menunjukkan bahwa ia bisa bertarung dengan satu tangan. Ia kemudian berkata lebih pelan bahwa ia satu-satunya orang yang bisa memahami penderitaan Subaru dan mengajaknya akur. Al mengungkap bahwa ia juga dipanggil ke dunia ini sekitar 18 tahun yang lalu. Ia kehilangan lengannya pada masa itu, dan semenjak itu hanya fokus bertahan hidup. Subaru terkejut untuk pertama kalinya bertemu seseorang dengan nasib yang sama. Emilia kaget menyadari bahwa Al juga berasal dari dunia Subaru. Subaru, Al, dan Priscilla tiba di istana kerajaan. Penjaga menanyakan identitas Subaru, dan Priscilla menyebut badut yang menyedihkan yang membawa apel untuknya. Pintu besar pun terbuka, memperlihatkan aula megah penuh bangsawan, kesatria, dan penyihir. Di ujung karpet merah berdiri Emilia dan Roswell. Emilia kaget melihat Subaru hadir di istana, padahal ia sudah menyuruhnya menunggu di kamar. Priscilla mengerangkul Subaru dengan provokatif, membuat Beatrice berteriak marah di teater. Subaru panik karena takut Emilia salah paham. Roswell segera menyela, meminta maaf atas kelakuan pelayannya. Emilia menatap Subaru dengan mata penuh luka, kecewa karena ia melanggar janjinya. Suara keras pun muncul, mengumumkan kedatangan Dewan Orang Bijak. Semua orang memberi hormat saat para tertua kerajaan duduk di kursi mereka. Subaru berdiri di antara kesatria bersama Al, menyadari bahwa ia kini berada di tengah pemilihan kerajaan. Ia melihat 3 kandidat lain berdiri sejajar dengan Emilia. Reinhard menghampiri Subaru, mengatakan ia sudah menduga Subaru akan datang. Subaru langsung menyebut bahwa ia mencarinya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, suara lain bergema, menandai awal konflik baru. Reinhard melaporkan bahwa ia telah menemukan Prinses Naga kelima. Veld muncul dengan gaun mewah, marah karena dibawa tanpa penjelasan. Reinhard menunjukkan lencana kerajaan yang bersinar terang di tangan Veld, menandakan pengakuan resminya. Para penyihir meremehkan Veld, menyebutnya tikus jalanan yang tidak pantas jadi penguasa. Federica, Petra, dan Rem marah melihat hinaan itu. Veld menantang balik dengan sikap keras kepalanya. Priscilla menyindir Veld dengan arogan, menyebut percakapannya membosankan. Veld menantang balik, membuat aura berbahaya mulai muncul dari Priscilla. Al panik mencoba menenangkan tuannya. Priscilla menggerakkan kipasnya, mengirimkan serangan ke arah Veld. Reinhard segera menunduk dan menahan serangan itu, meminta maaf dengan sopan. Emilia berdiri di belakang Reinhard, melindungi Veld, menegur Priscilla karena menyerang di tempat suci. Veld tersentuh oleh kepedulian Emilia, sementara Priscilla tetap arogan, menyindir
Emilia sebagai setengah elf berambut perak. Rem geram menyatakan kebenciannya dan banyak hadirin tampak setuju. Al cemas meminta Priscilla berhenti agar tidak menambah musuh. Anggota Dewan Tua menegur semua pihak. Lalu Marcos memanggil para kandidat seleksi kerajaan untuk maju. Priscilla Bariel menyatakan dirinya paling pantas memerintah, menuntut semua orang berlutut padanya. Kras Karsten berjanji memutus perjanjian naga, menegaskan Lugunica milik manusia. Anastasia Hostin mengaku rakus ingin memilih negara sendiri. Emilia menginginkan kesetaraan bagi semua warga, meski Roswell mengaku tidak nyaman karena bukan kesatria. Veld menolak ikut seleksi, menyebut dirinya tidak peduli jadi penguasa. Veld terang-terangan ingin mundur, membuat Marcos terkejut. Para penyihir mengejeknya sebagai tikus jalanan, sementara yang lain menuduh Emilia sebagai setengah iblis. Federica, Petra, dan Rem marah melihat hinaan itu, sementara Octo dan Garfield menyoroti ketegangan yang meningkat. Seorang anggota dewan menuduh Emilia mirip penyihir kecemburuan, menyebutnya perempuan kotor. Emilia menutup mata, turun dari panggung dengan kekecewaan. Garfield berdiri dengan aura kemarahan, seperti siap meledak. Octo melihat Subaru yang gemetar, menyadari bahwa inilah momen kritisnya. Beatrice memanggil Subaru dengan gelisah, sementara Priscilla mengejek bahwa semua orang akan melihat sisi buruk sang pahlawan. Roswell menyeringai, sudah tahu Subaru akan memilih jalan ini. Emilia berusaha menghentikannya, tapi Subaru tetap maju, menuntut semua orang meminta maaf pada Emilia. Emilia akhirnya memperkenalkan diri secara resmi sebagai kandidat, mengakui statusnya sebagai setengah elf berambut perak dan ditemani roh agung bernama Pak. Ia menolak prasangka yang dibatasi potensinya, membuat banyak orang terkejut. Saat ditanya posisinya, Subaru maju ke depan tahta naga dan dengan pose mencolok menyatakan dirinya sebagai kesatria Emilia. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Garfield hampir tertawa. Anastasia menegaskan bahwa tantangan Julius harus diteruskan. Julius menghajar Subaru habis-habisan, membuat tubuhnya penuh memar dan darah. Ia menegaskan bahwa Subaru harus memahami siapa sebenarnya kesatria sejati yang ia hina. Ricardo, Rem, dan Garfield marah melihat pukulan itu. Wilhelm pun juga terkejut. Subaru tetap bangkit dengan tatapan gila, menggunakan sihir samak untuk menutupi arena dengan kegelapan. Julius dengan mudah menghapus kegelapan itu dan melesat memberikan pukulan penutup. Ia menyatakan Subaru tidak memiliki kekuatan dan tidak layak berdiri di sisi Emilia. Subaru akhirnya roboh. Penghinaan terhadap dirinya menjadi pukulan di hatinya. Emilia berteriak putus asa dari balkon, sementara Veld menatap Julius dengan tajam, menyebut perlakuan itu keterlaluan. Kata-kata Julius, "Kau tidak layak berdiri di sisinya," terus terngiang di kepala Emilia. Ia duduk kaku, penuh luka batin, sementara kubunya menatap Julius dengan kebencian. Subaru bangun perlahan, melihat Emilia menunggunya. Emilia ingin bicara, menanyakan alasan Subaru bertarung dengan Julius. Subaru menjawab bahwa ia ingin membalas hinaan Julius yang mencoba menjauhkan Emilia darinya. Emilia marah, menuduh Subaru berbohong bahwa semua tindakannya demi dirinya. Ia mengingatkan bahwa Subaru melanggar janji untuk menunggu dan tidak menggunakan sihir. Subaru menangis, bersikeras bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk membalas kebaikan Emilia yang pernah menyelamatkannya. Emilia berteriak bahwa ia tidak bisa mempercayai Subaru karena ia tidak menepati janji. Subaru memohon agar ia mendengarkan, mengingat kembali momen saat Emilia menyelamatkannya di awal. Emilia tetap tidak mengerti, menolak alasan Subaru, menegaskan emosional mencapai puncak saat Subaru mencoba menjelaskan bahwa Emilia adalah alasan ia bertahan hidup. Tepat ketika Subaru hendak mengungkap kebenaran, tangan-tangan hitam tiba-tiba muncul. Serangan itu menghantam jantungnya, membuat Subaru terengah-engah dan memegangi dadanya. Subaru gemetar, merasa hancur karena Emilia tidak bisa mengerti dirinya. Ia pun berteriak bahwa semua keberhasilan yang ia lakukan seperti menyelamatkan lencana, melawan pembunuh, bertahan di mansion adalah berkat dirinya. Subaru menuntut pengakuan itu, menyatakan Emilia beruntung padanya lebih banyak daripada yang bisa dibalas. Emilia mendengar teriakan Subaru dengan sedih, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan membalas semuanya sekarang dan kita akhiri sampai di sini." Kata-kata itu membuat Subaru semakin ketakutan. Emilia menegaskan bahwa ia dulu berharap Subaru akan memperlakukannya sama seperti orang lain, tapi kini ia tidak bisa lagi melihatnya demikian.
Dengan tatapan terakhir, Emilia pergi meninggalkan ruangan. Subaru menggenggam selimutnya dengan kedua tangan, lalu menangis. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Semua pengorbanan tidak membawa kepercayaan yang ia harapkan. Namun di balik tangisannya, satu hal tetap nyata. Ia masih hidup meski hatinya hancur. Dan tirai teater pun ditutup. Keras dengan patah hati menyebut cara Subaru menghadapi segalanya tidak sehat. Beatrice dan Emilia pun menangis, menyadari betapa dalamnya penderitaan Subaru. Rem menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang membuat Subaru bertahan adalah Emilia, sehingga ia menjadi sangat bergantung padanya. Anastasia, Felix, Wilhelm, Julius, Ricardo, dan Al masing-masing menambahkan potongan alasan. 1. Emilia pergi ke ibu kota sendiri. 2. Julius muncul sebagai kesatria tampan dan kuat. 3. Subaru merasa kecil di antara kesatria sejati. 4. Julius menghancurkan harga dirinya. 5. Penyihir menghentikan Subaru menjelaskan kebenaran. Akhirnya, Subaru panik dan memaksakan alasan agar Emilia tetap di sisinya. Semua pihak akhirnya memahami akar keputusasaan Subaru. Priscilla mengejek menyebut Emilia elf bodoh yang meninggalkan Subaru. Emilia duduk dengan wajah penuh keputusasaan, merasa bersalah karena menolak seseorang anak laki-laki yang hanya ingin pertolongannya. Ia menangis, menyebut dirinya sampah, meminta maaf, dan memohon untuk Subaru bangun di teater. Subaru bergema muncul, layar menjadi gelap, dan kelanjutan Art 3 dimulai. Terima kasih untuk donasinya, kawan.